Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini, kita dari kelompok 3, peserta latihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2022, asal Kabupaten Tulungagung, akan melaksanakan agenda ketiga, yaitu diskusi tentang peran dan kedudukan ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, sebelumnya mungkin untuk pembukaan, Smart ASN sendiri adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian juga Smart ASN disebut juga sebagai predikat yang diberikan kepada ASN dengan integritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan yang luas atau networking, dan juga keramah tamahan dalam pelayanan. Kemudian mengenai smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Smart ASN di sini merupakan jawaban dari prioritas pembangunan sumber daya manusia dan grand design dari transformasi birokrasi nasional menuju arus industri dan digitalisasi 4.0. Jadi di sini tentang smart ASN dan juga smart governance. Governance sendiri berbeda dengan government. Governance adalah pelayanannya, apa yang kita lakukan, dan juga aktivitasnya. Kemudian kalau government adalah pemerintahannya. Jadi di sini untuk kata kuncinya, kita ambil saja tentang teknologi informasi. Jadi apa saja inovasi teknologi informasi yang sudah diadaptasi dari masing-masing instansi dari teman-teman, nanti bisa dijelaskan. Kemudian juga dari plus minusnya, kekurangan dan kelebihannya, lalu untuk keuntungannya apa saja. Mungkin bisa dimulai ya, langsung kita alihkan dulu. Yang pertama, mungkin dari perwakilan dari Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung, dari Dr. Wahyu Sita. Silakan. Baik, Mbak Sera, terima kasih banyak. Mengenai pembahasan kali ini, memang kita eranya sudah beralih ya, digital, transformasi digital sekarang sudah mulai dijalankan di berbagai pelayanan publik. Begitu juga dengan Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung. Sudah banyak akses untuk pelayanan kami yang sekarang beralih ke digital, misalnya untuk pendaftaran online, kemudian juga untuk pelayanan UGD, kita punya TEMS, di mana setiap masyarakat bisa mengakses layanan ke UGD via satu nomor, ataupun juga ada aplikasi home button ya, jadi satu tombol itu bisa langsung mengakses untuk penjemputan pasien apabila terjadi kedaruratan. Kemudian ada juga yang ini sedang kami kembangkan di departemen kami sendiri, yaitu brosur digital. Jadi semua akses menuju edukasi ataupun brosur yang dulu menggunakan kertas, sekarang kita alihkan menjadi media digital. Ini tentunya akan lebih efisien dari segi biaya maupun dari segi kemudahannya. Namun memang segala kekurangannya pasti masih ada ya. Nantinya kekurangan itu kita evaluasi dan kita jadikan menjadi inovasi berikutnya. Ya, di semua instansi pun demikian. Jadi inovasi-inovasi ini yang akan menyelesaikan permasalahan yang ada di inovasi yang sebelumnya. Mungkin di instansi lain juga ada yang demikian juga, mungkin bisa pendapat yang lain juga. Iya dok, ada nggak sih kesenjangan antara penerapan dari teknologi tersebut? Mungkin dari yang menengah ke bawah dan juga menengah ke atas. Ya, pastinya ya, memang penerimaan peralihan ke digital ini nggak mudah ya. Terutama memang populasi di masyarakat Tulungagung ini juga masih beragam ya, dari kalangannya juga beragam. Tentunya ketika namanya peralihan kita tidak meninggalkan metode sebelumnya. Jadi metode yang konvensional pun tetap kita jalankan sambil kita beralih ke metode digital. Pun edukasi mengenai cara-cara pengaplikasian layanan yang sudah digital base itu juga kita dengungkan, kita berikan edukasi yang paling mudah dan paling bisa dipahami oleh masyarakat luas supaya nantinya juga bisa menyelesaikan problem ketidakpahaman masyarakat ataupun pasien sendiri mengenai layanan berbasis digital. Seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Ibu Wahyu Sita. Mungkin ada tambahan masih dari Rumah Sakit Dr. Iska terkait dari penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Wahyu Sita. Ya, silakan Dr. Adit. Ya, terima kasih. Jadi mengenai smart governance ini jadi memang sudah sering dan lagi hot atau lagi ini ya, lagi booming. Jadi dari
yang kita ketahui bahwa bukan hanya di daerah kita masing-masing, tapi di seluruh Indonesia ini sedang digalakkan mengenai smart governance atau smart city. Ya, yang perlu kita ketahui dari awal mengenai smart governance ini adalah suatu hal yang tidak hanya berkaitan dengan satu atau dua orang. Nah, di sini meliputi siapa pembuat kebijakan, apa yang dilakukan kebijakan itu berupa apa. Nah, 3 unsur yang ada di dalamnya itu nomor 1 pelayanan. Jadi smart governance itu berbasis pada pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat. Kemudian siapa pembuat keputusannya dari birokrasinya, kemudian juga kebijakan apa yang akan dilahirkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Nah, tentunya ini yang perlu kita ketahui lebih dalam. Kemudian mengerucut lagi kepada di instansi kita masing-masing. Kalau saya di RSUD Dr. Rizka, terkait smart governance sudah sangat-sangat aplikatif sekali ya. Dengan bukti beberapa bahwa RSUD Dr. Rizka ini beberapa kali meraih penghargaan mengenai salah satunya aplikasi digital. Jadi tahun 2015 sempat mendapatkan penghargaan mengenai rumah sakit yang sebagai rumah sakit yang salah satu yang beralih ke era digital. Kemudian juga mengenai pelayanan-pelayanan yang ada pun seperti yang disampaikan Dr. Sita tadi sudah aplikatif sekali seperti penggunaan PSC dan lain sebagainya. Itu salah satu bukti bahwa sudah ditetapkan smart governance ini sudah diaplikasikan di instansi Dr. Rizka. Penggunaan jadi Dr. Rizka sendiri itu sudah berusaha untuk menyikapi perubahan yang sangat pesat sekali saat ini ya, dari yang dulunya era yang masih tradisional, termasuk dari hal pelayanan, bahkan kita juga ada penggunaan mobil transfer pasien. Nah, ini pun saya juga awalnya ini suatu terobosan yang bagus sekali, karena apa? Mengingat rumah sakit itu wilayah kita luas sekali, jadi penggunaan mobil pasien sangat efektif untuk transfer pasien sehingga mencegah terjadi penumpukan pasien di IGD, meskipun sampai saat ini pun terkait penumpukan pasien juga menjadi masalah yang klasik untuk pasien di rumah sakit ya. Tapi itu mungkin nanti kedepannya juga akan dicarikan solusi yang lain. Jadi kalau pendapat saya pribadi untuk rumah sakit Dr. Rizka, untuk smart governance sudah sangat aplikatif, sudah sangat baik. Mungkin tinggal dicari kira-kira potensi apa yang nantinya akan menjadi hambatan penerapan dari era digitalisasi di rumah sakit Dr. Rizka. Mungkin itu dari teman-teman yang bisa menambahkan. Baik, terima kasih Dr. Adit atas opininya. Sangat bagus sekali dan juga sudah jelas terkait tentang kebijakan dan juga inovasi-inovasi di Rumah Sakit Dr. Rizka. Kemudian mungkin langsung dari instansi Bapeda, silakan untuk Mas Riza atau Mbak Anissa. Terima kasih Mbak Sera atas waktunya. Saya tertarik dengan tema terkait smart governance ini, di mana ini merupakan salah satu yang wajib kita lakukan di semua instansi, apalagi kita sebagai seorang CPNS, di mana harus mengelola pemerintahan yang cerdas dibandingkan sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Gimana caranya kita bisa mengelola pemerintahan ini dengan baik. Nah, salah satunya terkait kebijakan di Bapeda itu sendiri, kebijakan sangat fundamental ya, karena memang suatu kebijakan bisa dikeluarkan atau ditetapkan jika ada beberapa penelitian-penelitian atau kajian-kajian pengembangan yang sudah dilakukan. Karena ketika kebijakan itu tidak diimbangi dengan adanya riset terlebih dahulu, akan menyebabkan suatu ketimpangan atau suatu ketidakcocokan dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, di Bapeda itu sendiri, kami selalu berkeinginan untuk bisa melakukan kajian-kajian. Ya, tentunya kajian ini digunakan untuk masyarakat Tulungagung secara lebih luas, seperti itu. Di mana kebijakan yang berbasis riset ini dibutuhkan untuk Tulungagung yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan semoga tadi di Bapeda kita juga menampung beberapa isu-isu permasalahan-permasalahan yang ada di semua OPD yang ada di Kabupaten Tulungagung, sehingga kami bisa mengkaji. Kemarin kami mengkaji terkait AKI AKB yang ada di Kabupaten Tulungagung, karena angka kematian ibu dan angka kematian bayi ya, itu kami kaji dan ternyata sangat menarik sekali, dan salah satu komponennya yaitu bagaimana bisa menurunkan AKI dan AKB yang ada di Kabupaten Tulungagung. Mungkin itu sedikit pendapat dari saya, karena kebijakan tanpa riset itu bisa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Mungkin yang lain. Oh iya, Mas Riza, mungkin ada nggak sih untuk aplikasinya yang bisa digunakan untuk penghubung birokrasi antara Bapeda dan juga masyarakat? Iya, kita ada namanya SIPENTA, Sistem Penelitian Kabupaten Tulungagung. Ini kita merangkum dari semua isu-isu penelitian yang ada, mulai dari universitas, lembaga, dan OPD pun bisa masuk terkait penelitian, kami kaji di sana, dan nanti kami bisa menyaring dan memprioritaskan bagaimana
kajian-kajian yang memang dibutuhkan masyarakat secara yang secara baik seperti itu. Ini tuh Mas Hera. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin langsung saja ke selanjutnya ke bagian PKH Tulungagung dari Mas Irwan Setiawan. Silakan untuk opininya tentang perkembangan teknologi di PKH sendiri. Terima kasih Mbak Sera. Terkait smart governance, kami saat ini sedang melakukan program yang namanya penandaan dan pendataan ternak Mbak Sera dan teman-teman. Untuk penandaannya menggunakan AirTag. Di AirTag itu ada barcode-nya dan ada kodenya. Kemudian untuk pendataannya, kita langsung menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Identik PKH. Aplikasi ini diluncurkan oleh Kementerian Pertanian dan bisa di-download oleh semua masyarakat menggunakan aplikasi Play Store. Jadi aplikasinya sudah tersedia di Play Store. Untuk prosesnya, nanti kita datang ke rumah peternak, kemudian kita data pemiliknya, kemudian kita data kandangnya, juga ada lokasinya, kemudian yang terakhir kita masukkan ternaknya. Nah, untuk masyarakat sendiri bisa mengakses aplikasi ini, kemudian bisa scan barcode yang ada di AirTag-nya. AirTag-nya nanti dipasang di telinga sapi, kemudian AirTag-nya itu bisa di-scan. Setelah di-scan nanti akan muncul lah, ini sapi ini miliknya siapa, terus kandangnya di mana, terus kemudian juga ada rekam medisnya. Jadi sapi ini sudah sakit apa, sudah dilakukan pengobatan apa, semuanya terekam. Seperti di rumah sakit ada rekam medis untuk manusia. Nanti di ternak semua Tulungagung nantinya akan dipasang seperti itu. Jadi ternak ini jelas kepemilikannya. Jadi misal kita akan menjual ke luar Jawa Timur, sudah terdeteksi ini ternak ini dari mana, dari Kabupaten Tulungagung atau dari kabupaten mana. Juga ada tag lokasinya, jadi di aplikasi ini ketika barcode-nya di-scan, sudah jelas. Ini ternak ini dari Tulungagung, dari desa mana, dari dusun mana, dari RT mana, sudah jelas nanti. Seperti itu Mbak Sera, untuk terobosan dari Dinas Peternakan melalui Kementerian Pertanian. Jadi tidak mau kalah dengan manusia. Ya. Nanti ternak ini sudah ada data kependudukannya juga, sama halnya dengan manusia. Intinya punya KTP, tapi lebih lengkap karena ada rekam medisnya. Jadi riwayat vaksin semuanya ada di situ ya? Semua ada. Keren sih. Tapi ini masih perlu evaluasi karena baru berjalan mulai bulan Agustus kemarin Mbak Sera di Tulungagung. Oke, karena mungkin ini baru berjalan dan memang ini programnya bagus sekali sih kalau menurut saya. Mungkin ada nggak sih kekurangannya dari program yang sebagus ini? Yaitu masalah rata-rata kan kalau di data semua peternak di Tulungagung ini kan rata-rata masih konvensional. Misalnya tua dan masih gaptek, Mbak. Jadi untuk penggunaan aplikasi ini masih bingung. Cuman ini kan terobosan, jadi nantinya diharapkan peternak itu juga mau belajar. Sehingga misalnya dia mau beli ternak di pasar, kalau sudah ada ET-nya kan sudah tahu ini riwayatnya ternaknya dari mana, sudah vaksin apa, sudah diobati apa, pernah sakit apa, kan sudah jelas. Jadi untuk membangun kepercayaan masyarakat ketika membeli ternak itu sendiri. Terutama untuk aplikasinya masih baru. Susahnya itu kalau masih itu Mbak Mas, memasukkan data, terutama untuk petugas memasukkan data itu aplikasinya itu masih sering trouble. Karena ini aplikasinya terhubung dengan internet, misal kita mau mendata di daerah Sendang, Pagerwojo itu kan susah sinyal, itu kita kesusahan itu. Minusnya masih di situ, dan ini masih dievaluasi oleh Kementerian Pertanian sehingga diharapkan bisa diaplikasikan di segala tempat. Oke, terima kasih untuk program yang bagus sekali dan kedepannya mungkin nanti bisa seluruh sapi di Kabupaten Tulungagung ini terhubung ya kan? Oh, bisa Mbak nanti, semuanya akan ditandai. Jadi nggak ada lagi nanti sapi yang sakit ini terus mati tanpa jelas statusnya, tanpa jelas track recordnya ya? Seperti itu ya? Betul, Mbak Sera, betul.